Hai, my name is welcome back. Di video kali ini aku mau review film Mariposa. Mariposa adalah film Indonesia yang tayang sejak 12 Maret 2020. Diadaptasi dari novel berjudul sama karya Luluk HF. Dan terakhir aku cek, jumlah penontonnya udah sampai 500.000. Mariposa ini menceritakan Acha yang naksir sama Iqbal. Acha ini nggak malu-malu buat ngedeketin duluan, minta nomor HP, terus kayak nyamperin Iqbal dimanapun dia berada. Iqbal sendiri nggak ngasih respon yang positif, dia malah jadinya marah, terus benci gitu sama Acha. Apalagi saat orang lain itu mulai mikir kalau mereka tuh emang pacaran beneran. Di sisi lain, Acha dan Iqbal kepilih jadi wakil sekolah untuk Olimpiade Sains Nasional. Jadi mau gak mau, Iqbal harus ketemu Acha dan kerja sama. Tapi ini jadi jalan mulus Acha untuk semakin deket sama Iqbal. Mariposa ini film yang ngegemesin, terus cukup menghibur dan nggak cheesy atau cringe kayak film remaja lain yang biasanya aku tonton, terutama yang diadaptasi dari novel. Dari segi cerita, dari awal sampai akhir padat banget. Soalnya ceritanya nggak cuma fokus atau ngebahas perjuangan Acha ngedekatin Iqbal, tapi ada juga tentang pertemanan, terus si Olimpiade Sains itu, dan juga hubungan si dua tokoh utamanya itu sama keluarga masing-masing. Pantas aja durasinya sampai 2 jam. Aku belum baca novelnya, tapi aku bisa ngerasain ada beberapa adegan yang kayaknya muncul di novel dan disukai sama pembacanya. Dan jadi momen yang unik antara Iqbal dan Acha. Seperti adegan, ini muncul di trailernya, jadi ini bukan spoiler. Seperti adegan Acha jatuh ke kolam renang. Cukup dramatis. Sepertinya kalau di versi novelnya, adegan kayak gitu tuh pasti ditaruh di akhir bab, kayak jadi pemutus atau penutup satu bab, dan orang bakal penasaran nih, loh dia jatuh ke kolam renang, dan jadi pengen baca bab selanjutnya. Kayaknya sih gitu, kayaknya adegan-adegan cliffhanger di ujung bab. Di bagian dialog juga ada beberapa bagian yang kedengarannya novel banget. Tapi di film ini untungnya nggak kedengeran awkward. Masih kerasa kayak percakapan natural gitu. Berarti ini skenario-nya bagus. Cara dia ngeadaptasi novel ke skenario film. Terus salut juga sama aktornya yang bisa ngebawainnya dengan natural. Ngomongin soal aktornya, dua aktor utama di film ini jadi elemen yang bikin filmnya itu seru ditonton. Kalau aku cenderung ke yang meranin Acha sih, karena dia bisa tampil jadi remaja yang imut, terus cenderung polos tapi ternyata pinter dan bisa serius juga. Tapi sayangnya pas karakter Acha ini di mute gitu, di saat-saat tertentu gitu, pas saat dia serius, karakter satu lagi, si Iqbal ini kayak nggak bisa ngegantiin posisi itu gitu. Dia nggak bisa ngeluarin sisi dia yang bikin dia beda atau kayak nyimbangin Acha. Mungkin kekurangannya karena karakter Iqbal ini nggak pernah dikasih panggung atau kesempatan untuk ngasih tahu karakter dia seperti apa. Karena dari awal cerita penonton kayaknya dikasih tahu soal Iqbal itu dari sisi Acha. Jadi begitu Achanya menghilang, kita nggak tahu harus gimana nih sama si Iqbal. Ya selain tahu dia nggak suka Acha atau dia lebih milih belajar, kayaknya kita nggak dapet informasi lebih. Jadi di bagian menuju akhir gitu aku ngerasa ceritanya tuh sebenarnya masih seru gitu, tapi kayak oleng dan agak bingung gitu mau kemana. Tapi ya kalau dua orang Acha dan Iqbal ini bareng, udahlah, aku nggak peduli ceritanya tentang apa, karena chemistry mereka tuh oke banget. Jadi kalaupun mereka ngapa-ngapain, senang aja gitu nontonnya. Terus aku seneng dengan karakter Acha yang maju duluan, nyatain duluan ke cowok. Bisa jadi contoh yang bagus gitu untuk cewek-cewek yang selama ini mikirnya mereka harus nunggu. Tapi aku agak khawatir, agak concern gitu sama cara Acha
memperjuangkan cintanya sama Iqbal ini. Karena ada satu titik di mana Acha ini kayak nggak mau nerima fakta yang jelas-jelas kelihatan gitu. Seperti pas Iqbal terang-terangan nolak dia gitu dengan bilang dia nggak suka Acha, dia nggak mau Acha ngedeketin dia lagi. 2 kali loh ngomong kayak gitu di depan Acha langsung, kata-kata yang sangat jelas dan to the point, nggak ada kode-kodean. Tapi si Acha ini nganggep, wah Iqbal kayaknya tetap suka dia gitu. Sebenarnya Iqbal tuh suka dia, tapi ada sesuatu yang ngalangin, entah orang tuanya lah, entah olimpiade lah gitu. Jadi Acha tuh nggak mau nerima fakta yang jelas-jelas kelihatan. Jadi kesannya tuh dia agak delusional gitu. Mungkin awalnya lucu gitu, tapi lama-lama serem. Apalagi kalau misalnya kejadian di dunia nyata gitu. Mungkin ada yang mikir ini kan cerita film doang buat lucu-lucuan, dan akhirnya juga kan ceritanya jadi seru dan aku suka ceritanya, aku suka dengan filmnya, terhibur gitu ujungnya. Apa ya, aku takut orang-orang yang nonton, apalagi remaja yang lagi mencari jati diri atau misalnya masih belajar, masih belum pengalaman gitu, nganggap kalau cara ngedeketin orang dengan terus-terusan dideketin tuh bakal berbuah manis, atau mereka bakal ngalamin kejadian-kejadian lucu dan romantis ala Acha dan Iqbal. Jadi harus dipahami kalau seseorang bilang enggak, itu memang enggak gitu artinya. Bukan enggak terus kamu nganggap dia sebenarnya bilang coba lagi atau kasih waktu gitu. Enggak, sebenarnya enggak itu artinya enggak. Jangan sampai kamu malah ngerugiin orang lain atau bahkan diri kamu sendiri. Nah itu dia review aku untuk film Mariposa yang agak mengejutkan karena ternyata seru dan aku seneng banget nontonnya. Cerita remaja yang ringan sekaligus lucu yang kayaknya bakal relate sama anak sekolah yang mulai suka sama orang lain. Bayangin kamu harus membagi pikiran antara pendidikan dan orang yang kamu suka. Sensasinya itu loh, adrenalinnya. Tapi tolong jangan sampai delusional atau kayak ngelebihin batas. Mungkin ada yang udah baca novelnya terus nonton filmnya juga. Gimana menurut kalian? Seberapa setianya sih cerita di film ini sama cerita yang di novel? Dan untuk yang belum nonton, sebenarnya aku ngerekomendasiin untuk nonton ini sebelum nanti hilang dari bioskop. Tapi situasinya lagi tidak mendukung karena ada wabah COVID-19. Jadi aku harap kalian nggak nekat keluar untuk nonton. Mending diem di rumah dan tunggu sampai keadaannya membaik. Dan semoga aja nanti film ini bakal muncul di streaming service dan kita bisa nonton di rumah dengan aman. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe if you haven't, and thank you for watching. Stay safe, stay at home.